Pernah nggak lo mikir satu hal yang aneh tentang dunia ini? Setiap kali ada perang besar, selalu ada satu pola yang sama. Yang memutuskan perang biasanya hanya segelintir orang di atas. Tapi yang mati justru jutaan orang di bawah. Dan pertanyaannya sederhana. Kenapa sejarah manusia selalu berulang seperti ini? Kenapa pemimpin dunia terus membawa kita ke perang? Coba bayangin. Dua negara punya jutaan rakyat. Masing-masing punya keluarga, punya mimpi, punya kehidupan yang sebenarnya gak ada hubungannya dengan konflik politik. Tapi hanya karena beberapa orang di ruang rapat merasa terancam, merasa dihina, atau merasa harus mempertahankan kekuasaan, tiba-tiba seluruh dunia bisa terbakar. Rakyat biasa sebenarnya jarang benar-benar menginginkan perang. Kebanyakan orang cuma ingin hidup tenang, bekerja, makan bersama keluarga, membesarkan anak. Tapi anehnya, sejarah dunia tidak ditulis oleh rakyat biasa. Sejarah dunia ditulis oleh orang yang punya kekuasaan. Dan disinilah masalahnya. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar juga kemungkinan psikologi mereka berubah. Kekuasaan bukan hanya memberi kontrol, kekuasaan juga mengubah cara seseorang melihat dunia. Psikolog sudah lama meneliti fenomena ini. Mereka menemukan sesuatu yang cukup mengerikan. Orang yang memiliki kekuasaan besar seringkali mulai kehilangan empati. Mereka tidak lagi melihat manusia sebagai individu. Mereka mulai melihat manusia sebagai angka, sebagai strategi, sebagai pion dalam permainan besar yang disebut geopolitik. Bagi pemimpin yang duduk di kursi kekuasaan, keputusan perang seringkali terlihat seperti keputusan rasional. Mereka melihat peta, mereka melihat strategi militer, mereka melihat kekuatan ekonomi, mereka melihat keuntungan politik. Tapi yang sering hilang dari perhitungan itu adalah satu hal sederhana, nyawa manusia. Satu perintah saja bisa menggerakkan ribuan tank. Satu keputusan saja bisa meluncurkan ratusan rudal. Satu tanda tangan saja bisa mengirim jutaan orang ke medan perang. Dan yang membuatnya lebih mengerikan, orang yang membuat keputusan itu biasanya tidak pernah merasakan medan perang itu sendiri. Inilah paradoks kekuasaan. Orang yang memutuskan perang seringkali adalah orang yang paling jauh dari konsekuensi perang. Tapi psikologi kekuasaan tidak berhenti di situ. Ada satu fenomena lain yang sangat kuat dalam diri pemimpin dunia. Fenomena ini disebut ego kekuasaan. Semakin lama seseorang berada di puncak kekuasaan, semakin besar kemungkinan mereka mulai percaya bahwa mereka selalu benar. Kritik mulai terasa seperti ancaman, lawan politik mulai terasa seperti musuh, dan musuh mulai terasa seperti sesuatu yang harus dihancurkan. Di titik ini, konflik kecil bisa berubah menjadi perang besar, bukan karena tidak ada solusi damai, tapi karena rasa ego tidak mau terlihat kalah. Sejarah penuh dengan contoh seperti ini. Banyak perang besar sebenarnya tidak dimulai karena kebutuhan yang benar-benar mendesak. Banyak perang dimulai karena rasa takut kehilangan kekuasaan, karena rasa malu, karena tekanan politik, karena pemimpin merasa mereka harus menunjukkan kekuatan. Ada konsep psikologi yang sangat terkenal bernama power paradox, paradoks kekuasaan. Konsep ini mengatakan sesuatu yang cukup ironis. Orang biasanya mendapatkan kekuasaan karena mereka mampu memahami orang lain, karena mereka bisa membangun kepercayaan, karena mereka punya empati. Tapi setelah mereka mendapatkan kekuasaan, justru empati itu perlahan menghilang. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki kekuasaan tinggi cenderung menjadi lebih impulsif, lebih percaya diri secara berlebihan, dan lebih berani mengambil resiko besar. Dalam konteks politik dunia, resiko besar itu bisa berarti perang. Bayangin, seorang pemimpin yang setiap hari dikelilingi oleh penasihat yang mengatakan bahwa dia hebat, dia kuat, dia penting bagi negara. Lama-lama realitas bisa berubah. Dunia mulai terasa seperti panggung, dan dirinya terasa seperti tokoh utama yang harus selalu menang. Ketika pemimpin seperti ini menghadapi ancaman, mereka tidak hanya melihat ancaman terhadap negara, mereka juga melihat ancaman terhadap ego mereka sendiri. Dan di titik itu, keputusan perang bisa terasa seperti keputusan yang logis, bahkan terasa seperti keputusan yang heroik. Padahal bagi rakyat biasa, keputusan itu bisa berarti kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan masa depan. Hal lain yang jarang dibicarakan adalah bagaimana kekuasaan bisa menciptakan jarak psikologis antara pemimpin dan rakyatnya. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin sedikit orang yang berani mengatakan kebenaran kepada mereka. Kritik berubah menjadi pujian, nasihat berubah menjadi dukungan, dan perlahan, pemimpin bisa hidup dalam gelembung realitas yang berbeda. Di dalam gelembung itu, perang bisa terlihat jauh lebih sederhana daripada kenyataannya. Di layar peta militer,
Perang terlihat seperti pergerakan pasukan, tapi di dunia nyata, perang adalah kota yang hancur, rumah yang terbakar, anak-anak yang kehilangan orang tua. Namun ada satu faktor psikologi lain yang sering menjadi pemicu perang. Faktor ini sangat kuat dan sangat manusiawi. Namanya adalah ketakutan. Pemimpin dunia seringkali hidup dalam tekanan yang luar biasa. Mereka harus melindungi negara mereka. Mereka harus menjaga stabilitas politik. Mereka harus memastikan bahwa negara mereka tidak terlihat lemah. Dalam dunia politik internasional, terlihat lemah bisa dianggap lebih berbahaya daripada perang itu sendiri. Karena dalam sistem global, negara selalu saling mengawasi, selalu saling mencurigai, selalu bersiap untuk kemungkinan terburuk. Dan ketika dua pemimpin sama-sama merasa terancam, konflik bisa dengan cepat berubah menjadi perlombaan kekuatan. Ironisnya, banyak perang sebenarnya tidak dimulai karena kebencian, tapi karena ketakutan. Ketakutan bahwa jika mereka tidak menyerang dulu, mereka akan diserang. Ketakutan bahwa jika mereka tidak menunjukkan kekuatan, mereka akan kehilangan kekuasaan. Ketakutan bahwa sejarah akan mengingat mereka sebagai pemimpin yang lemah. Dan seringkali, ketakutan ini lebih kuat daripada logika. Sementara itu, rakyat biasa hanya bisa menyaksikan semuanya dari jauh. Mereka tidak duduk di ruang keputusan. Mereka tidak menandatangani perintah perang. Tapi mereka adalah orang yang akan hidup dengan konsekuensinya. Itulah sebabnya memahami psikologi pemimpin dunia sangat penting. Karena masa depan jutaan orang seringkali bergantung pada cara satu orang melihat dunia. Jika pemimpin dipenuhi ego, dunia bisa terbakar. Jika pemimpin dipenuhi ketakutan, dunia bisa masuk ke dalam spiral konflik yang tidak berujung. Tapi jika pemimpin memiliki kesadaran diri, jika mereka mampu mengendalikan ego mereka, jika mereka mampu melihat manusia di balik angka statistik, mungkin sejarah bisa berjalan sedikit berbeda. Masalah dunia seringkali terlihat seperti masalah senjata, masalah militer, masalah geopolitik. Tapi jika kita melihat lebih dalam, banyak konflik besar sebenarnya dimulai dari sesuatu yang jauh lebih sederhana, pikiran manusia. Karena di balik setiap perang, selalu ada keputusan manusia. Selalu ada ego manusia, selalu ada ketakutan manusia. Dan mungkin pelajaran terbesar dari sejarah adalah ini. Dunia tidak hanya dibentuk oleh teknologi atau kekuatan militer. Dunia dibentuk oleh cara manusia memahami dirinya sendiri. Kalau lo tertarik memahami bagaimana psikologi manusia membentuk dunia, dari kekuasaan, ambisi, sampai keputusan yang bisa mengubah sejarah, subscribe channel ini. Karena di sini kita tidak hanya membahas apa yang terjadi di dunia, kita mencoba memahami kenapa itu terjadi. Karena memahami dunia selalu dimulai dari memahami manusia.